Ya, semoga semua dalam keadaan baik. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas tentang soal-soal sebagai referensi kalian nanti penilaian akhir semester gasal. Nah, kita nanti akan mengambil materi dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Ya, anak-anakku, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pembahasan soal, nah, kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, oke, kita lanjutkan soal yang pertama. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa kitab-kitab Allah itu benar-benar wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Nya sebagai pedoman umat manusia merupakan pengertian iman kepada. Ya, kita lihat poin A, iman kepada Allah. Yang B, iman kepada malaikat. Yang C, iman kepada kitab. Atau yang D, iman kepada nabi dan rasul. Apa jawabannya kira-kira? Ya, iman kepada kitab. Ya, di situ jelas terlihat ada kata kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Jadi itu berarti pengertian dari iman kepada kitab Allah. Jawabannya adalah C. Itu ya. Nah, kalau iman kepada Allah jelas mengakui adanya Allah. Sedangkan iman kepada malaikat mempercayai bahwa Allah juga mengutus para malaikat. Nah, untuk yang poin D, yang terakhir nabi dan rasul, Allah percaya dengan sepenuh hati bahwa Allah mengutus nabi dan rasul untuk sebagai apa? Nah, untuk membantu Allah itu menyampaikan wahyunya, seperti itu. Itu penjelasan kita di nomor 1. Kita lanjutkan soal nomor 2. Ya, kita baca bersama. Sebelum kitab suci Al-Quran, Allah menurunkan beberapa kitab suci kepada para nabi dan rasul. Salah satunya adalah kitab titik-titik-titik yang diterima oleh Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Yang poin A jawabannya adalah Injil, yang B Zabur, yang C Taurat, dan D Suci. Yang mana jawabannya? Yang diturunkan kepada Nabi Musa di Bukit Tur Sina. Iya, jawabannya adalah masih di poin C, sama ya. Masih ingat tidak? Kalau kitab Injil diturunkan oleh Nabi kepada Nabi ya Isa alaihissalam, sedangkan kitab Zabur diturunkan kepada ya Nabi Daud alaihissalam. Sudah paham ya? Yang nomor 2. Ya. Oke, kita lanjutkan soal nomor 3. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran secara besar adalah salah satunya berisi tentang tafsir dan tanzir. Apa itu? Nah, kita kemarin sudah melihat video tentang ajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Masih ingat tidak? Yang mana? Poin mana? Yang A, ajaran yang menegaskan kembali tentang mengesahkan Allah. Benarkah itu jawabannya? Bukan ya, karena itu adalah ajaran tentang akidah atau tauhid, mengesahkan Allah. Berarti jawabannya bukan itu ya. Yang B, hal-hal yang berhubungan dengan umat manusia masa lampau. Betulkah itu? Ya, bukan. Ya, yang C adalah ajaran yang mengandung tuntunan kepada manusia yang beriman mengenai tata cara beribadah kepada Allah adalah itu ajaran tentang ya ibadah. Nah, berarti kalau jawaban A, B, C tidak semua, berarti ya yang D. Apa itu tafsir? Tafsir adalah ayat-ayat yang menerangkan kepada orang yang beriman kabar gembira atau janji Allah kepada orang yang beriman, nah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah. Sedangkan tanzir itu adalah ayat yang menjelaskan tentang ancaman ya bagi orang-orang yang kafir akan dimasukkan ke dalam neraka. Jawabannya jadi yang D. Oke, kita lanjutkan soal yang keempat.
Dari segi nama, Al-Quran telah mengandung makna tersendiri. Nama-nama lain Al-Quran di bawah ini yang memiliki arti obat bagi manusia adalah yang A. Al-Huda, B. Al-Kalam, C. Asy-Syifa, dan D. Al-Furqan. Yang mana? Kita bahas satu persatu. Yang poin A. Al-Huda artinya adalah ya petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan Al-Kalam artinya firman Allah. Nah, yang C, yang Asy-Syifa adalah ya obat bagi manusia. Berarti jawabannya adalah poin C. Kemudian yang D, Al-Furqan apa? Pembeda antara hak dan yang batil. Oke anak-anakku, kita lanjutkan soal yang nomor 5. Ya, kita masuk ke materi bab Tauhid Uluhiyah. Tauhid Uluhiyah secara istilah adalah mengesahkan Allah dalam hal ibadah. Sedangkan secara bahasa adalah A. Kekuasaan, B. Merajai, C. Mencipta, atau D. Disembah dan ditaati. Yuk kita bahas satu persatu. Poin A. Nah, kekuasaan itu adalah pengertian dari mulkiyah atau di tauhid mulkiyah. Sedangkan yang B juga tauhid mulkiyah karena malik artinya raja. Nah, yang C mencipta adalah pengertian dari ya tauhid rububiyah atau artinya rububiyah itu sendiri, yaitu mencipta, mengelola, memelihara. Sedangkan berarti jawabannya adalah ya yang D. Menurut bahasa, arti tauhid uluhiyah adalah dari kata ilah yang artinya disembah dan ditaati. Paham ya? Alhamdulillah. Yuk kita lanjutkan soal yang nomor 6. Tauhid uluhiyah dinamai dengan berbagai macam nama. Jadi tauhid uluhiyah itu ada nama-nama lainnya. Nah, salah satunya yaitu tauhid qasd yang artinya A. Penyandarannya kepada Allah, atau B. Kandungan permintaan dan doa dari hambanya, atau C. Didasari dengan maksud mengikhlaskan untuk Allah semata, atau D. Dibangun di atas mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa jawabannya? Kita bahas satu persatu. Yang poin A, penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti itu bukan ya, karena itu arti dari tauhid uluhiyah. Sedangkan yang B, kandungan permintaan. Permintaan adalah ya at-talabi. Sedangkan C, didasari dengan maksud mengikhlaskan untuk Allah semata, ya itu adalah pengertian dari tauhid qasd. Jadi jawabannya adalah C. Nah, untuk yang D apa itu artinya? Ya, itu arti dari tauhid amal, dibangun di atas mengikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke anak-anakku, kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Kutipan surat Al-Fatihah ayat 5 di bawah ini adalah merupakan dalil nakli tauhid uluhiyah yang artinya yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, apa artinya? Ya, dilihat poin A, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ya, itu ya artinya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya kepadamu-lah kami memohon pertolongan. Kita lanjut soal nomor 8. Kita masuk ke materi Asmaul Husna, Al-Alim dan Al-Khabir. Kita baca, Asmaul Husna ada 99 nama. Allah Maha mengetahui yang tampak maupun yang gaib. Nah, itu adalah pengertian dari Asmaul Husna. A. As-Sami, B. Al-Basir, C. Al-Alim, atau D. Al-Khabir. Ya, betul. Jawabannya adalah Al-Alim. Kalau yang A, As-Sami artinya apa anak-anakku semua? Ya, Maha mendengar. Sedangkan yang B, Al-Basir artinya Maha melihat.
Yang D. Al-Khabir, maha waspada atau teliti. Kita lanjutkan ke soal nomor 9. Di bawah ini adalah perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Khabir adalah, kita lihat, yang A. Berhati-hati dalam beramal, B. Semangat menuntut ilmu, C. Waspada dan cermat terhadap apa yang sedang kita lakukan dan yang akan kita lakukan, atau D. Tidak galau dalam menghadapi masalah. Yang mana jawabannya? Ya, kalau kamu tahu artinya Al-Khabir pasti bisa menjawab. Jawabannya adalah C. Waspada dan cermat terhadap apa yang sedang kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan. Nah, anak-anakku, untuk yang poin A itu adalah perilaku yang mencerminkan Al-Alim. Yang B juga Al-Alim dan D juga meneladani Asmaul Husna Al-Alim. Oke anak-anakku, kita lanjutkan soal yang terakhir. Kejadian alam semesta ini diciptakan dengan sempurna dan cermat serta teratur. Nah, kejadian alam tersebut adalah bukti bahwa Allah Maha A. melihat, B. mendengar, C. mengetahui, atau D. waspada. Ya, tadi cermat artinya dari maha cermat adalah arti dari Al-Khabir. Jadi jawabannya adalah yang D. maha cermat atau maha waspada. Untuk yang maha melihat tadi sudah saya sampaikan di nomor sebelumnya, dengan juga sudah di soal sebelumnya. Oke anak-anakku semua, demikian tadi penjelasan Ustadzah tentang sedikit pembahasan soal untuk menghadapi penilaian akhir semester Gasal. Nah, semoga nanti pas Gasalnya diberikan kelancaran, kemudahan, dan kesuksesan. Jangan lupa untuk belajar, selain mempelajari yang 10 tadi, juga mempelajari bab 1 dan 2 serta bab 3. Nah, insya Allah nanti kalau kamu mempelajari semua di buku paket, insya Allah di situ ada semua materinya. Demikian dari Ustadzah. Apabila banyak salah katanya, Ustadzah mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.